Yesaya 58 ayat pertama sampai 14 kita menyimak begini firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta menipu dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karu dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa? Hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Apabila engkau menahan kakimu pada hari Sabat untuk tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kesenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala kesibukanmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau membicarakan kepentinganmu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sampai di sana, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Di kata pembuka,
Tadi Cencen menjelaskan sedikit tentang menggereja di ruang publik. Apa sih artinya menggereja? Kata dasarnya apa menggereja itu? Apa? Gereja ditambah awalan me. Jadi kata apa ini? Kata apa? Kata kerja ya. Menggereja. Apa yang dimaksudkan dengan kata ini? Mungkin dalam tema-tema ibadah kita 1-2 kali mendengar ini. Tapi mengertikah artinya menggereja? Gereja kita diajari ini bukan hanya gedungnya, bukan hanya menaranya, bukan bangunan fisiknya saja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Masuklah ke dalam, bukalah pintunya. Lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi lagu anak sekolah minggu itu mengajari kita bahwa gereja adalah orangnya. Gedung gereja perlu. Kita membutuhkan tempat untuk bersama-sama duduk tenang, beribadah. Untuk mengalami perjumpaan dengan teman-teman seiman dan kita yakini dengan Tuhan. Tapi sejatinya adalah gereja itu orangnya. Orang yang bagaimana? Yang disebut dengan gereja itu. Kalau kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 9. Di situ Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, yang dipanggil dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu adalah persekutuan orang yang dipanggil Tuhan. Dari kegelapan maksudnya dari kehidupan di dalam dosa, yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mengenal Tuhan, dipanggil pada terangnya yang ajaib. Terang itu siapa? Terang itu adalah Tuhan sendiri. Supaya kita mengenal Dia, mengenal kasih karunia-Nya, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita dipanggil untuk memberitakan kasih Tuhan, terang yang ajaib itu. Jadi artinya gereja itu kita yang dikuduskan oleh Tuhan sendiri untuk melakukan pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan, yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Jadi yang dimaksud menggereja ini esensinya berarti bukan hanya gereja itu di sini saja. Gereja itu bukan hanya berarti kita sedang beribadah di sini, tetapi bagaimana kita melakukan, membawa nilai-nilai terang itu. Nilai-nilai yang kita percaya, yakini sebagai kebenaran itu bukan hanya diam di sini, dipenjarakan oleh gedung, ditutup oleh pintunya saja. Selesai dari situ kita keluar seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lagi. Kan bukan itu yang Tuhan mau. Kita keluar buka pintu gereja ini berarti kita berada di ruang publik itu.
di ruangan umum, di mana kita bisa berinteraksi, di mana kita bisa bertegur sapa, di mana kita bisa berkomunikasi, berrelasi. Apakah nilai-nilai yang di sini, ya, apakah kesalehan ibadah ini terjadi juga di luar sana? Ketika kita buka gedung gereja nanti nih, kita pulang. Apakah salam damai juga terjadi di situ? Bahwa kita hadir membawa damai. Apakah ketika kita menerima firman tentang kasih Tuhan yang ajaib, yang Tuhan meminta kita untuk peduli kepada sesama, apakah di sana juga kita melakukannya, menjadi hidup? Jadi menggereja artinya bahwa kita membawa nilai-nilai gereja, nilai-nilai kesalehan yang baik keluar. Disitulah kita berinteraksi, disitulah terang kita akan terlihat. Kalau di sini, ini udah terang. Semuanya pandai membaca Alkitab. Semuanya tahu mengucapkan pengakuan iman. Semuanya hafal dengan doa Bapa kami. Semuanya terang. Terang kalau lampu kita pasang di luar, matahari jam 12 siang, terang, itu kan nggak ada gunanya ya. Justru di tempat-tempat yang redup, di tempat-tempat yang minim sekali, cahaya Anda dan saya harus menggereja di sana. Harus membawa nilai-nilai terang itu. Supaya dunia itu mengenal kehendak Tuhan. Mengenal kasih Tuhan. Itulah menggereja di ruang publik. Nah, kita akan belajar ini. Dari ayat yang tadi kita baca. Dari Yesaya 58. Kenapa tadi saya memberikan bonus yang cukup panjang ayatnya mulai dari ayat 1? Ibu-ibu di situ boleh melihat ada judulnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia di atas itu, di pasal 58. Dalam Alkitab terjemahan baru ini, yang versi kedua diberi judul Kesalehan yang Sejati. Mungkin terjemahan sebelumnya judulnya kesalehan sejati dan kesalehan palsu. Ada kata itunya. Kalau kita melihat ya, barang yang sejati, yang otentik, yang asli dibandingkan dengan barang yang palsu, kira-kira bisa membedakan enggak? Barang yang KW yang dijual di sana dengan barang yang orisinil, yang asli, yang tulen, bisa nggak kita bedain? Sekarang mah enggak ya, susah, agak-agak mirip barang itu. Tiruan itu hampir mirip, tapi pasti ada bedanya ya. Minimal harganya. Harganya jauh. Yang asli itu harganya mahal. Kalau yang KW itu harganya relatif murah, terjangkau. Tadi Tri mengatakan ada lagi kualitasnya. Kualitas itu setelah kita beli, nah waktu akan membuktikannya bahwa ini yang asli, yang otentik, atau ini yang KW. Biasanya yang KW, yang palsu itu akan mudah rusak, akan mudah pudar. Tapi di awal barang-barang yang disebutkan tadi, palsu KW itu biasanya itu memperlihatkan warna yang lebih cerah, ngejreng gitu. Lalu membuat orang tertarik. Betul ya. Kadang-kadang
dalam kehidupan, kesalehan itu antara yang palsu dengan yang betul-betul asli. Itu susah untuk dibedakan. Apakah orang ini ketika tampil di ruang publik itu betul-betul orang-orang yang tulus, yang hatinya betul-betul baik, yang jujur, yang peduli? Atau ini hanya kamuflase, hanya sebagai kedok saja? Kita juga sering terjebak. Banyak para pemimpin, penguasa awalnya baik-baik saja. Terkesan begitu mempesona kebaikannya. Tapi tadi ya, seperti barang KW itu, waktu akan membuktikan ini. Benar enggak orang ini? Yang terjadi, kita bisa lihat sendiri di situ. Nah, kita bisa melihat di sini, Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan, untuk menegur bangsanya. Di ayat 1 itu jelas, serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatmu pelanggaran mereka. Jadi ini mungkin juga dasar untuk orang-orang yang berteriak-teriak juga di jalanan yang demo ya. Ada hari-hari ini kita sibuk dengan itu. Nanti tanggal 28 kita cemas. Sudah beredar dari imbauan-imbauan di situ. Kita jangan keluar kemana-mana oleh karena ada begitu banyak rencana-rencana demo. Ya. Di sini justru Nabi juga dipakai oleh Tuhan. Menyerukan kuat-kuat. Ya. Meneriakan tentang pelanggaran mereka. Tidak salah menurut saya. Kalau rakyat ini juga menggugat, menyerukan kebenaran. Menyatakan apa yang salah, yang keliru. Apa yang harus dilakukan gereja. Gereja juga tidak harus bungkam. Inilah menggereja di ruang publik artinya apa? Tidak mendiamkan kesalahan, pelanggaran yang terjadi. Tidak membiarkan begitu saja sehingga bangsa ini tambah lama tambah bobrok. Gereja ikut bertanggung jawab. Baik tidaknya bangsa ini. Nah disitulah kita harus menyuarakan suara yang disebut kenabian. Karena ini disuarakan dulu oleh nabi-nabi Tuhan. Tentang kebobrokan bangsanya pada saat itu. Apa yang dimaksudkan dengan kebobrokan pada zaman Yesaya? Itu jelas sekali tuh. Diuraikan dengan rinci ya. Bahwa mereka seperti bangsa yang mencari Tuhan. Yang menanyakan segala sesuatu, Tuhan ini benar atau tidak. Yang merayakan hari-hari raya hari raya mereka ya. Belum ada gereja di sana. Hari raya yang dicatatkan di dalam kitab-kitab imamat. Mereka begitu teliti dengan itu. Mereka menanyakan segala sesuatunya, Tuhan berkenan atau tidak. Bukankah hari ini bangsa kita juga kayak gitu? Ya. Ngakunya bangsa yang beragama. Ada Pancasila di situ. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak beragama, nggak bertuhan, tidak boleh tinggal di Indonesia. Tapi nyatanya apa? Nyatanya ini hanya slogan saja. Justru negara kita terkenal dengan korupsi. Terkenal dengan hal-hal yang buruknya. Nah, Yesaya menelanjangi itu. Kondisi keadaan bangsanya. Ternyata engkau melakukan itu hanya kedok saja. Hanya kedok saja, mungkin disumpah di bawah kitab suci. Acara seremonial, syukuran, naik pejabat, naik jabatan, dan seterusnya. Dengan mengundang tokoh agama, mendoakan, dan seterusnya. Ini semua ternyata tidak berpengaruh.
Ya mental maling ya tetap aja maling. Barang KW tetap aja KW kelihatan. Manusia yang serakah terus, nggak pernah puas dengan apa yang terjadi ini. Disinilah kemudian Yesaya memberikan kepada bangsa itu kenyataan yang sangat pedas, yang sangat keras. Tuhan mengatakan bukan itu yang aku mau. Bukan hal-hal yang munafik yang kau harus lakukan, kerjakan. Apa yang munafik itu? Diperlihatkan satu-satu. Ibadah, puasa. Kamu kira dengan puasamu, kata, merendahkan diri, membuat muka muram, memakai pakaian-pakaian kabu. Tapi sementara kamu merancangkan hal-hal yang lebih gila lagi. Merancangkan penindasan, pemerasan. Apa aku nggak tahu? Mungkin Tuhan akan mengatakan begitu. Apa aku bisa disuap dengan puasamu? Dengan persembahanmu? Oh tidak. Kamu melakukan ini, nanti jelas ada konsekuensi. Ada penghukuman Tuhan. Nah dari ayat ini kita bisa belajar untuk saat ini. Jadi orang jangan munafik. Di sini dalam ibadah baik-baik saja. Kita bisa salam damai, bisa senyum, bisa mengucapkan sesuatu yang indah. Tapi kalau kenyataannya terjadi di luar sana berbeda, maka hukuman yang sama akan diterima. Kalau saya pelajari Alkitab ini, musuh ataupun yang dibenci oleh Tuhan, satu, cuma tindakan kemunafikan. Munafik artinya apa? Memperlihatkan sesuatu yang baik, yang ideal. Nampaknya beribadah, tapi yang terjadi adalah menindas, menipu, memanfaatkan orang lain yang lemah. Tuhan tidak mau melakukan, umatnya melakukan ini. Maka seharusnya yang kamu kerjakan adalah pecahkan rotimu. Artinya Pak, berikan makanan yang ada pada kita untuk mereka yang membutuhkan, yang lapar. Berikan pakaianmu kepada mereka yang telanjang. Lalu persilahkan orang yang tidak punya tempat tinggal untuk kamu bisa tampung. Berikan santunan kepada saudaramu yang memang tidak punya apapun untuk hidup mereka. Saudara-saudara, manusia pandai berkilah. Oh nanti kalau aku melakukan ini dan itu membantu mereka keenakan dong. Salah juga mereka yang memanfaatkan kebaikan saudaranya, orang lain untuk bisa menolong. Ya udah kalau dia tolong, saya minta terus aja. Ini salah juga. Tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tapi dalam konteks ini adalah betul-betul orang itu memang nggak punya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kasih, berikan. Jangan meminjamkan, apalagi di situ memungut kamu ribanya, bunganya, yang menekan, matilah sudah dia. Nah itu yang harusnya terjadi dalam umat Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, pada waktu itu bangsa itu sedang dalam penderitaan. Kalau ini betul-betul kamu sungguh-sungguh lakukan, maka Tuhan akan mendengar doamu. Maka Tuhan akan membuat engkau menjadi terang. Terangmu akan kembali bercahaya. Engkau akan dipulihkan. Engkau tidak akan khawatir tentang siapa penolongmu. Akulah penolongmu. Saudara-saudara, ini yang harusnya terjadi. Bagaimana kehidupan menggereja kita? Apakah itu terjadi? Bahwa gereja menjadi berkat buat yang lain. Kita mau bertanya pada saat ini. Apakah suatu saat kalau gereja kita sudah tidak ada lagi, apakah ada yang kehilangan tetangga kita?
Atau mereka merasa syukur dah udah nggak ada gereja lagi karena nggak sibuk parkir di depan ngalangin orang. Kalau gereja ini menjadi berkat, pasti ada sesuatu yang hilang. Ketika tidak ada lagi ibadah di sini, kok kenapa ya gereja tidak ada? Tapi kalau gereja ini hanya sibuk dengan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, maka yang terjadi disyukurin kalau nggak ada. Nah, biarlah kita boleh melihat, boleh tapakur pada diri sendiri. Sudah benarkah saya beribadah? Di sini kita menerima firman Tuhan. Di luar, apakah saya mengerjakannya dengan baik, dengan sukacita? Atau malah kita jadi batu sandungan? Namanya Kristen, tapi korupsi. Namanya Kristen, tapi membuat onar. Tapi hidup kita serakah. Jangan ya, jangan seperti itu. Nanti Tuhan marah. Nanti bangsa ini menjadi bangsa yang amburadul. Kita berharap bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang baik, yang diberkati oleh Tuhan. Mulailah dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.